Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali kita dalam keadaan sebagai seorang muslim. Insyaallah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Diperhatikan, innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah, Rabb pencipta kita itu melihat kita, mengawasi kita dengan sangat teliti setiap saat, setiap waktu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekali lagi orang yang beriman, pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar saja. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengan itu Allah akan memperbaiki amal-amal kita selanjutnya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh inilah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita mendapatkan keutamaan disebabkan karena alam mendukung kita berpahala lebih banyak. Maka kana aksara fi'lan, kana aksara fadlan. Apa-apa yang cara memperolehnya lebih berat, maka pahalanya lebih besar. Kita diguyur hujan sejak awal. Subhanallah, tadi sore saya berangkat dari rumah itu berencana dengan anak saya karena jadwal imam hari ini. Tapi anaknya, saya punya acara sendiri ya. Akhirnya berpisahlah kita. Kita dijemput, anak saya pakai motor. Qadarullah sampai sini beres, hujannya besar sekali. Saya udah mikir, udah nih kayaknya nggak jadi ngimam Pak Edi. Alhamdulillah qadarullah ternyata sampai dan dipinjami gamis. Jazakallahu khairan kasir yang pinjamin gamis. Semoga penuh berkah gamisnya. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, hari ini juga kita mendengar kabar duka nih dari ibu dari pengurus Masjid Ar-Royan, ibunya Mas Awan, Eko Rahmadi. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, semoga Allah berikan rahmatan wasi'ah, dengan rahmat yang sangat luas. Insya Allah bagi yang belum mensolati, sudah siap jenazahnya gitu disolati. Saya nanti insya Allah ba'da ini insya Allah ke sana. Semoga Bapak Ibu semuanya ini menjadi pelajaran yang besar buat kita. Generasi berganti, yang tua akan masuk ke liang kubur Bapak Ibu semuanya, digantikan generasi yang muda-muda. Maka bersyukur saya di Ar-Royan ini imamnya muda-muda, menunjukkan persiapan perubahan generasi Bapak Ibu semuanya. Sebagian tempat masih mempertahankan yang tua yang jadi imam. Iya, senior dalam umur tapi enggak senior dalam bacaan Bapak Ibu. Yang harusnya jadi imam yang senior apanya? Senior bacaannya. Anak-anak kita alhamdulillah sudah dibekali dengan bacaan yang relatif cukup baik. Ya, kurang sana sini wajar saja anak muda. Tapi ini adalah program untuk membuat regenerasi yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, generasi berganti. Kata Imam Hasan Al-Basri, innaka anta ayyam. Kalian manusia itu adalah kumpulan hari-hari. Jikalau telah berlalu satu hari dari kalian, sesungguhnya sudah hilang sebagian dari kalian. Karena sesungguhnya jatah hari telah berkurang. Akan datang hari terakhir di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam kondisi siap atau tidak siap. Ketika ajal datang, maka tidak bisa maju sesaat atau mundur sesaat. Saya masih ingat Bapak Ibu semuanya, anak kampung kayak saya di sebuah kecamatan kecil di daerah Cilacap. Kampungnya namanya Karangpucung. Kalau ada yang tahu. Kalau jenengan pernah lewat ke Bandung lewat jalur selatan, pasti lewat kecamatan Karangpucung. Tempat kecil. Kami bersaudara 9 orang Bapak Ibu. Orang kampung anaknya banyak. Tanya ke ibu, Bu, jenengan dulu menikah umur berapa? 14 tahun. 14 tahun udah menikah, subhanallah. Sekarang 14 tahun masih gojek. Karo koncone. Bapak kepala sekolah SD. Zaman waktu itu kepala sekolah itu rekoso, Pak. Pol rekosone nggih, gaji niku cilik banget. Enggak kebayang anak esongo niku pripun. Qadarullah, alhamdulillah, dengan perjuangan yang luar biasa, anak-anak alhamdulillah bisa kuliah, masya Allah. Walaupun akhirnya biaya masing-masing. Kalau orang jelas bilang itu koreh dewek, sama nggak dengan sini? Pokoknya dibekali saya nggak sehat, niat mudah-mudahan sampai. Alhamdulillah dari 9 bersaudara, sebagian besarnya jadi guru Bapak Ibu semuanya. Sebagian besarnya jadi guru. Tapi ada satu adik yang men-trigger saya jadi dakwah. Yaitu yang pernah saya ceritakan kematian adik saya yang putri, yang tengah. Saya punya adik 5, yang tengah ini yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kalau kita melihat ibunya Mas Awan sepuh, dipanggil oleh Allah. Yang ini adik saya itu 22 tahun meninggal dunia. Tentu ini menjadi pelajaran yang sangat besar bahwa ternyata tidak harus yang tua yang meninggal, muda pun bisa terjadi. Dan kita sama sekali nggak tahu sama sekali. Yang pertama jadi guru, yang kedua jadi guru, yang ketiga jadi pramugari, yang keempat saya punya cita-cita sendiri. Saya waktu di kampung saya sudah mikir saya pengen masuk ke UGM waktu itu atau ITB. Di sana pilihannya 2. Nek berprestasi ya kalau nggak ke UGM ke ITB. Nah karena saya sekolah SMA-nya nunut kakak yang pertama. Ya, namanya saudara banyak itu Pak Edi. Nunut Pak Edi. Ngopeni ponaan. Ya makanya saya terampil. Mohon maaf saya nyebok. Ya anak kecil itu terampil saya. Ngepel rumah terampil banget, cuci baju terampil banget, karena terbiasa ikut nunut sama kakak. Kakak juga bukan orang kaya, guru ya biasa saja hidupnya, subhanallah. Nah adik-adik jadi guru, hampir guru semua. Ada yang polisi 1. Ibu sanjang ke saya sudah bersyukur ada anak yang jadi pramugari, mantunya pilot, ada yang guru, mantunya ini dan sebagainya. Tapi ibu nggak mau mati kalau belum ada anak yang jadi ustadz. Begitu kalimatnya. Itu. Jadi saya sekolahnya di Teknik Kimia UGM digeret doa ibu jadi ustadz. Tuh, ibu-ibu, kalau jenengan ingin mendoakan anak tenanan dikabul sama Allah. Bayangkan apa nyambungnya Teknik Kimia UGM dengan Ustadz, enggak nyambung blas. Nggih. Tapi qadarullah demi Allah Bapak Ibu. Ibu-ibu doanya makbul. Sehingga qadarullah yo digeret rasanya itu senangnya belajar agama. Saya sambil kuliah, sambil di Mahat, sambil mulai ngapal Quran, ngapal hadis. Ketika teman-teman dolan saya Sabtu Minggu full dari mulai ba'da subuh sampai maghrib belajar agama. Nggih, karena merasa sudah ketinggalan. Yang ngebut belajarnya, program hafalan sehari harus berapa, hadis masuk harus berapa, baca tafsir harus berapa, begitu. Inilah pentingnya belajar dengan kesadaran. Tapi dibalik itu sungguh demi Allah doa ibu. Maka ibu-ibu pastikan jenengan doanya benar. Bayangin nyambung nggak ya? Saya ke teknik kimia loh. Akhirnya jadi dakwah. Berkah doa ibu.
Rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Kemudian ada satu pesan. Ini seperti keluarganya Mas Awan sebenarnya. Cuma bedanya saya dibalik. Ibu duluan. Enggak berselang lama bapak. Seto. Ada kalimat dari bapak yang nunjem banget ke saya. Tolong, dari anak yang 5 ini ada yang diwakafkan di bidang agama. Begitu tuh pesannya. Makanya Ammar itu saya sekolahkan di pondok. Harapannya ben pinter agomo. Harapannya. Ya minimal ngapal Quran ada pendukungnya. Yang kedua juga sama, masih di pondok. Pondoknya Ustadz Ibnu. Yang kedua namanya Azizah, itu di pondoknya Ustadz Ibnu. Hafidhullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Yang ketiga, saya titipkan juga di pondok, tapi mau mogol kelas 2. Ayah, saya pengen pulang. Baru dapat berapa? 10 atau 12 juz. Ya mungkinnya kan cuma baru 6 juz atau 7 juz. Ya sudahlah. Saya juga nggak mau paksakan. Karena memang dia punya keterampilan sendiri Pak Edi. SD follower TikToknya udah 115.000. Kemarin saya di rumah, ya barusan saya dapat $64 nih sekali live. Ya sudah, keterampilannya di situ. Mau bagaimana? Senangnya begitu. Saya bilang yang penting hafalan Qur'annya jangan hilang. Ini pesan dari Mbah Kakung sebelum Seto. Maka Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang seharusnya kita ikhlas menghadapi takdir ini. Coba kalau dipikir, saya tadinya nggak kepikir jadi ustadz Pak. Saya pengennya jadi, ya orang teknik pengennya kerja di minyak, yang duitnya banyak. Ustadz itu mesake banget. Teman-teman bilang ina, Wahid, kasihan banget gitu. Milih kehidupan yang seperti ini. Saya ketika jadi ustadz ngontrak rumah lagi. Subhanallah. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Ini doa ibu itu luar biasa. Maka Bapak Ibu semuanya, kita tetap harus ikhlas terhadap takdir yang terjadi. Kita sedang belajar ikhlas, harus implementasi ikhlasnya harus benar. Seringkali kita mengeluh kepada Allah terhadap takdir yang kita terima. Lah jebul aku ngene iki to jebule. Subhanallah. Ini tadi saya pengumuman di grup Teknik Kimia UGM, setonya ibunya Mas Awan langsung banyak banget. Besok insya Allah pada hadir ke situ. Insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, sekali lagi generasi berganti. Apa yang hendak jenengan tinggalkan ketika jenengan masuk alam kubur? Dulu yang membuat saya semangat, kemudian minimal lah 1-2 anak saya itu saya wakafkan ke agama karena itu Bapak Ibu. Karena saya ingin ketika saya meninggal dunia ada investasi yang nilainya akhirat banget, lebih dekat ke akhirat maksudnya. Saya katakan ke anak saya, senangnya tuh IT sebenarnya. Tapi saya katakan, udahlah, dunia tuh sebentar. Dunia tuh nggak lama. Ini anak dewasa bapak-bapak semuanya. Yang imam tadi itu, Masya Allah. Dia beli HP sendiri, nggak minta orang tuanya. Ayah saya pengen iPhone, katanya. iPhone, mahal ya iPhone. Dia ngumpulin kerja. Kuliah jam 1 sampai jam 5, habis itu jam 5 kerja sampai jam 12 baru pulang. Sekian bulan bisa beli iPhone bekas. iPhone bekas. Masya Allah. Makanya kalau ada yang punya iPhone baru kasih itu sama anak saya tuh. Manfaat insya Allah. Masya Allah. Karena saya katakan boleh pegang HP, tapi harus bermanfaat. Jangan tidak bermanfaat. Masya Allah. Tarik nafas panjang. Kenapa Bapak Ibu? Saya dengan Pak Hartadi, Bu Hartadi saya dekat Bapak Ibu. Saya menikah dulu pakai mobilnya beliau. Ketika saya menikah, saya diantar oleh Mas Awan pakai mobilnya beliau. Makanya saya termasuk yang merasa sangat kehilangan Bapak Ibu. Beliau orang baik. Setiap kita pasti punya orang-orang baik di sekitar kita. Wajiblah buat kita terus mendoakan tanpa henti Bapak Ibu. Pada gilirannya nanti jenengan juga akan pergi ke sana, jenengan akan dikubur, mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita buat hari ini. Maka ingatlah ketika Allah berfirman terkait waktu, kalimatnya adalah ketika Allah berfirman terkait kerugian, Allah melibatkan dengan sumpahnya terkait waktu. Gini apa nggih? Wal asr. Innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia lafi khusr, di dalam kerugian yang nyata. Khusr itu merujuk pada kerugian dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Sedemikian ruginya manusia. Dikaitkan dengan apa Bapak Ibu? Demi waktu. Bagi beliau yang sudah dipanggil hari ini, tak lagi ada kesempatan sedetik, 2 detik, hanya sekedar mengatakan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, sudah nggak mampu lagi Bapak Ibu semuanya. Padahal kalimat alhamdulillah kata Rasulullah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah dengan pemahaman dari hati yang paling dalam, dia akan memenuhi timbangan di yaumil akhir. Kalimat pendek yang jikalau kita ucapkan dengan sadar bisa sangat berat timbangannya. Kapan bisa dilakukan Bapak Ibu? Ketika masih punya umur. Maka betapa ruginya orang masih punya umur, kok umurnya dibakar sia-sia. Kemarin waktu Jumatan saya sampaikan ke jenengan. Ada anak kecil dikasih uang 100.000, 50 biji, 5 juta. Anak kecil belum mumayyiz. Uang itu pun dibawa keluar untuk main-main. Temennya bawa korek, dibakar uangnya tuh. Ditanya sama orang tuanya, kenapa dibakar le? Ya ini mau kertas toh bu. Lah ngopo dibakar yo ora apa-apa toh. Demikian kita Bapak Ibu. Nikmatani magbunun. 2 nikmat yang selalu menipu manusia, as-sihhatu wal faru, yaitu sehat dan waktu luang. Ingat, jikalau sudah tidak sehat, hatta belum meninggal pun kita sudah nggak efektif. Maka mumpung jenengan punya 2 modal ini, jangan jenengan bakar hanya karena pegang setan gepeng ini. Subhanallah. Ini yang banyak banget mengambil waktu kita ini di bulan puasa ini. Makanya sering saya katakan boleh deh, boleh pegang HP. Tapi ada waktunya, setelahnya taruh di kamar ayah, taruh begitu. Lah wong tuane malah kadang-kadang yo dolanan HP. Ini masalah. Subhanallah. Nah ini Bapak Ibu semuanya, tetapi tentu saja keluarganya harus ikhlas Pak Edi. Ketika sudah waktunya tiba, kita tidak boleh meratapi. Adalah tugas anak-anaknya untuk mendoakan sampai ajal pula nanti datang. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kisah ini menginspirasi panjenengan semua bahwa ternyata boleh kita menuju sesuatu, tapi adalah bagian untuk agama panjenengan. Kalau punya anak 4, 1 lah minimal untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, 2 anak saya yang laki-laki itu alhamdulillah sepertinya mau di bidang agama. Abdullah yang kecil juga sudah ngimam terawih, alhamdulillah kelas 7. Besok malam ngimam di masjidnya Pak Hartadi, besok malam di Masjid An-Nur. Abdullah tadi 2-duanya kehujanan. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya mengawali dengan ini karena Rasulullah mengajarkan dakwah itu menerangkan apa yang update, agar yang update itu jadi pelajaran besar buat kita. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Adapun yang dilebihkan seringkali sudah dalam kondisi kurang sehat. Tadi siang saya manasik itu ketemu orang sudah 70 tahun. Subhanallah, masih bersemangat untuk umroh. Masih sehat. Kita nggak tahu apakah nanti di umur 70 tahun masih sehat. Makanya saya mengikuti ceramahnya Pak Mansur itu gara-gara itu Pak. Saya pengen sehat Pak. Beliau ahli di bidang itu, maka saya keterangan-keterangannya saya perhatikan dan saya praktekkan. Semoga jadi jariah buat jenengan Pak. Saat keluarga saya terangkan, nih loh begini sehat gitu, tentang bagaimana menyehatkan otak. Masya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, sepertinya malam ini saya selesaikan dulu masalah ikhlas nih. Tadinya saya rencananya ke niat, tapi saya rasanya masih ada yang ganjel.
Tadi malam terakhir ada yang tanya terkait dengan Quran surah Shad ayat ke 83. Di akhir ayat dikatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya diingatkan, Ki. Hadir nggak malam ini? Kayaknya nggak hadir, hujan, Ki. Terus banget tadi, Ki. Mas, saya minta air, Mas. Sepertinya gerok saya, Mas, ini, Mas. Seorang hamba, ini saya bacakan dari kitabnya, hanya akan selamat dari godaan setan dengan keikhlasan. Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Shad ayat 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kalau jangan mau bikin iblis stres, jangan ikhlas, Bapak Ibu. Okay. Iblis nggak bisa godain orang yang ikhlas. Jenengan tahu kemarin di antara definisi ikhlas adalah jenengan berbuat dan jenengan nggak mendapat apa-apa dari perbuatan jenengan, pripun. Dan terus sering goda pripun. Coba. Salah satu definisi ikhlas adalah jenengan berbuat sementara jenengan akan sadar sepenuhnya nggak dapat apa-apa dari yang jenengan lakukan. Dan terus yang digoda apanya? Disuruh pamer, orang pengen pamer kok saya. Coba. Stres toh setan itu. Disuruh ujub, merasa terlibat dalam kesuksesan ujub, ngapain? Saya nggak merasa kok, itu murni dari Allah kok. Makanya setan berhenti di situ, stres. Apa yang dilakukan setan pada waktu itu, Bapak Ibu? Yang dilakukan adalah memberikan was-was syaitan. Ada satu kitab kecil, kitab tentang pengobatan was-was syaitan. Saya mempelajari kitab ini cukup dalam karena saya menghadapi banyak orang soleh di ujung masa waktunya digoda dengan was-was syaitan. Wudu bisa 10 kali, Bapak Ibu. Per hari ini, Bapak Ibu, salah seorang terkaya di Jogja mungkin, karena salah satu pembayar teks terbesar di Jogja. Jadi kan tahu mandinya berapa jam? 5 jam. 5 jam mandi. Masuk jam 7 pagi, keluar dari kamar mandi jam berapa berarti? 8, 9, 10, 11, 12. Kadang-kadang duhur carry teng masjid. Ini saya ketemu beliau 1 pekan sekali. Tiang soleh, tiang pinter, doktor dari pertanian UGM. Digoda dengan apa? Was-was syaiton. Ini orang sudah baik, ikhlas, masya Allah. Nggak bisa lepas dari air, Pak Edi. Subhanallah. Itu mandi paginya, mandi sorenya 2 jam. Berarti untuk mandi sehari semalam 7 jam. Jadi kan bisa nggak bikin random, masuk kamar mandi ngapain selama 5 jam? Bisa nggak? Stres nggak jangan bayangin? Subhanallah. Tapi ini terjadi, Bapak Ibu. Terjadi. Betapa inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Tapi Allah kasih bocoran. Bagi siapapun yang ikhlas karena Allah, maka sulit digoda. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka Bapak Ibu semua, ini ilmu yang penting banget jenengan pelajari. Di balik jazakallahu khairan, Mas. Di balik seluruh yang jenengan lakukan, fikih jenengan detil, tata cara sholat, syarat sholat yang 9, rukun sholat yang 14, tata cara takbiratul ihram, rukun qauli yang mana baginya yang pakai tasdid dan tidak, berapa jumlah tasdid di at-tahiyat misalnya, jenengan hafal kecepal, itu fikih Bapak Ibu semuanya, dan memang sepantasnya harus benar. Tetapi di balik itu ada pendorong yang sangat kuat sehingga jenengan diterima fikihnya itu ketika jenengan ikhlas di dalam sholat panjenengan. Kalau enggak diterima, Bapak Ibu semuanya. Tadi malam kita sudah bahas kalimatnya Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan di antara maksud ahsanul amal adalah yang paling ikhlas dan paling tepat. Seringkali kita sudah tepat ikhlasnya di soal. Makanya kalau jenengan belajar di Mahat untuk mahasiswa biasanya dulu saya pagi pertama tuh belajar ikhlas dulu. Sebelum belajar ikhlas dulu. Senin belajar ikhlas. Kalau dulu ada jadwal yang harian pula, khususnya hari Ahad dan Sabtu itu pagi itu 1 jam belajar ikhlas dulu.
Arab belajar bahasa Arab, ya belajar ikhlas dulu. Kowe belajar bahasa Arab nggo apa? Begitu Bapak Ibu semuanya. Ditanya dulu, dalam rangka supaya kelihatan pintar bahasa Arab. Dalam rangka apa? Ditanya dulu. Engkau belajar Umdatul Ahkam, sekian ratus hadis, hadis hukum. Dalam rangka untuk apa? Itu kita belajar seperti itu dulu. Supaya berkualitas pembelajarannya Bapak Ibu semuanya. Dan ini pentingnya luar biasa karena ini adalah syarat diterimanya amal kita. Maka Bapak Ibu semuanya sibuk-sibuklah dengan mempelajari tentang amalan hati di samping amalan yang sifatnya jawareh, gerakan badan dan lain sebagainya. Ini saya minum sendiri nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Istri saya itu tahu Bapak Ibu. Kapan suaminya pengen minum tuh tahu. Katanya dari nada suaranya Pak. Tadi malam, ya kenapa nggak minta minum? Kenapa? Saya tahu kamu di tengah-tengah tuh udah pengen minum itu. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang harus jenengan pegangi. Kalaulah pun jenengan punya dosa yang sangat besar. Ini ketakdiran jenengan punya dosa yang sangat besar. Saya cerita seperti ini karena jamaah saya banyak Bapak Ibu masuk ke ruangan dalam kondisi ngeper. Ustadz, orang kayak saya itu masih diampuni enggak? Enggak satu dua Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah nusuk orang, ada yang punya hutang 1,5 miliar, dia mengatakan lah ngaji ngopo Ustadz. Ujung-ujungnya saya bangkrut, saya ditagih pula dengan hutang saya. Saya udah tua, udah mau mati. Apa punya kesempatan untuk masuk surga orang kayak saya? Ada Bapak Ibu orang yang bangkrut di masa tua punya hutang banyak. Itulah mengapa saya pengen pada akhirnya punya penghasilan cukup untuk nolongin orang-orang kayak gitu Bapak Ibu. Ada yang kena pinjol 7 juta, 8 juta. Kasihan Bapak Ibu semuanya. Dan sepertinya mudah-mudahan Allah izinkan. Maka belakangan ini ada orang-orang yang alhamdulillah dukung dakwah saya nih. Ustadz, saya punya zakat mal sekian, ada bagian untuk ghorimin. Ghorimin tahu nggih? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya nanti yang keenam adalah ghorimin. Ghorimin itu siapa? Orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Itu dapat jatah zakat mal nggih? Boleh jenengan zakat mal kepada orang yang ghorimin. Saya Bapak Ibu merasakan pasca dari properti berhenti saya punya hutang 800 juta. Kebayang nggak itu? Setorannya waktu itu 17 juta Pak Edi. Untung-untung kalau selesaikan, untung-untung. Banyak orang yang terjebak sehingga situasinya menjadi sulit. Nah, orang-orang yang merasa sudah sangat punya dosa banyak, kehilangan harapan, ingat, salah satu yang bisa menyelesaikan adalah persoalan ikhlas ini. Dengan salah satu hadis, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurbil ardi khotoya. Wahai Bani Adam, kita semua, jikalau engkau datang kepadaku ke Allah dengan dosa yang sangat banyak, subhanallah. Ada orang yang begitu Bapak Ibu. Ustadz, apa saya masih diampuni? Sebutkan dosa, semuanya wis tak lakoni. Subhanallah. Tsumma lakitani la tusrik bi syai'an, kemudian kau datang kepadaku dengan tidak berbuat syirik, tidak menjadikan aku punya pembanding. Ini orang yang ikhlas betul ibadahnya hanya untuk Allah. Orang yang tidak berbuat syirik, orang yang ibadahnya ikhlas total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan pengampunan yang bisa mengampuni itu semua. Jadi soal ikhlas ini soal yang sangat besar Bapak Ibu semuanya. Saya katakan kepada orang yang berhutang itu Pak Edi, berlombalah dengan banyaknya amal yang ikhlas. Karena nanti engkau akan ditemukan di kontoro, ditagih oleh orang yang kau hutangi. Kalau ditagih 1,5 juta, minimal kau punya amal 10 juta. Masih turah. Bayangkan kalau nggak punya ilmu seperti ini, dia bisa bunuh diri Bapak Ibu. Ngapain saya pulang juga nanti saya bangkrut, saya diminta pahalanya semuanya. Subhanallah. Maka soal ikhlas ini soal besar Bapak Ibu semuanya.
Bahkan jika kita punya dosa yang sangat besar, diselesaikan dengan soal ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan, ada seseorang yang solih berkata kepada dirinya sendiri, wahai diri, ikhlaslah maka kamu akan selamat. Ini merujuk kepada kalimat tentang siapapun yang bisa punya sesaat saja ikhlas dalam ibadahnya, maka sesungguhnya dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking sulitnya ikhlas. Jadi kita kemarin sudah bacakan beberapa asar dari para sahabat terkait betapa beratnya ikhlas. Contoh ini melanjutkan yang semalam. Orang yang tidak jadi beramal karena takut riya, maka dia riya. Belibet boten? Saya terangkan. Ketahuilah Bapak Ibu, jangan bertanya-tanya, kenapa kok belum juga beramal kok dibilang riya? Orang yang tidak jadi beramal, udah beramal belum? Belum kan gitu? Orang yang tidak jadi beramal, tidak jadi sholat karena takut riya, maka dia riya. Ibu-ibu, aku orang nganggo jilbab lah ngopo ndak dikondoni dadi riya. Udah beramal belum itu? Belum beramal. Bapak Ibu semuanya, ingat, kenapa itu dikatakan riya? Ingat Bapak Ibu semuanya, agama ini ada dua unsur. Kita melaksanakan perintah karena Allah, meninggalkan juga harus karena Allah. Ketika jenengan meninggalkan suatu amalan karena selain Allah, yaitu riya, karena jenengan sedang takut dengan penilaian makhluk. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Paham nggak? Paham nggih? Jadi dalam agama ini kalau jenengan sholat karena Allah, jenengan meninggalkan khomer karena Allah, bukan meninggalkan khomer karena khawatir dibilang sesuatu. Jangan jenengan melaksanakan sholat kemudian gak jadi sholat karena takut dibilang alang jenengan iki lho wong sesucen men. Itulah Bapak Ibu. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Mudah-mudahan dengan diperlambat seperti ini menjadi lebih paham. Nggih. Subhanallah. Ada hadis riwayat Imam Ahmad nggih. Sebenarnya hadis ini ada beberapa redaksi, tapi intisarinya sama. Sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpa kalian ialah syirik kecil, yaitu riya. Saya nggak bacakan teks Arabnya, kita udah berulang kali dibahas di pertemuan yang rutin. Coba jangan perhatikan, saya perdalam kali ini. Sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpa siapa? Kalian. Kalian di sini siapa? Kalian di sini siapa? Para sahabat, Bapak Ibu semuanya. Ini Rasulullah sedang bicara dengan para sahabat. Sesungguhnya hal yang paling aku takuti menerima kalian. Jadi garis terbalik kalimat kalian. Kalian di situlah para sahabat. Kalau para sahabat saja yang kalau kita baca literatur tentang sejarahnya sedemikian dahsyatnya berimannya, sedemikian dahsyatnya cara ibadahnya, saja Rasulullah masih takut ditimpa oleh syirik kecil yaitu riya, apalah lagi kita Bapak Ibu semuanya. Gini apa nggih? Mereka itu loh yang imannya kalau ditimbang dahsyatnya beratnya saja Rasulullah masih khawatirkan terkena riya, apalah lagi kita. Kalau kita lihat redaksi yang lain, berdiri seorang untuk sholat kemudian diperbaiki sholatnya karena tahu sedang diriat oleh orang lain. Yang dicontohkan adalah ibadah sholat, salah satu ibadah inti kita. Nek sholat wae wong iso riya, keadaan dimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa riya, apalagi sedekah semiliar. Ya enggak? Kok semiliar, 500 juta jenengan saya ini loh, subhanallah. Makanya di antara fikih wakaf masjid jangan dengan namanya. Ini salah satunya menghindari ini Bapak Ibu. Nggih. Makanya kalau jenengan nanti wakaf bikin masjid Pak Edi, jangan nama masjidnya Pak Edi Virus. Wah, ini repot ini Pak Edi. Masjid apa? Masjid Edi Virus. Ini masalah Pak Edi ini. Yang seharusnya malah justru disimpan sebaik-baiknya sehingga orang nggak tahu itu wakafnya kita. Itulah amal yang bakal membawa keberuntungan kita di yaumil akhir kelak. Maka Bapak Ibu semuanya, saya ajarkan lagi satu doa. Doa yang kemarin sudah diamalkan nggih?
Sudah diamalkan ibu-ibu? Ini dipraktekkan ini. Langsung dipraktekkan itu doa itu silahul mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka kalau diajari doa diamalkan. Ustadz belum apal Arabnya, minimal bahasa Indonesia nih. Dipraktekkan ibu-ibu. Supaya pembelajaran kita efektif. Doa tambahan, Allahumma ja'alni minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang ikhlas. Jadi jangan gaya-gayaan yang merasa aku bisa ikhlas deh. Enggak, Bapak Ibu. Ustadz Wahid ini paling takut kayak gitu. Maka tiap malam saya koreksi, saya talaki dengan istri mengatakan aku ikhlas orang yo. Kalau saya menilai sendiri nggak bisa. Yang bumbuan nih bagian mau kasih kiki bumbuan nih. Subhanallah. Kita tanyakan untuk pasangan kita. Karena yang paling tahu kita itu pasangan kita, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah pasangan kita jujur. Insya Allah jujur. Istri saya alhamdulillah mau menemani saya ceramah seperti ini. Karena kata beliau, saya itu ya belajar ya. Walaupun saya tiap hari dengan ayah, tapi saya ketika dengar ceramah ya belajar lagi. Ada hal yang terasa baru katanya. Masya Allah. Al-ikhlas tangkiyatun, membersihkan kolbi, hati, minas sawaibi kulliha, dari seluruh kotoran-kotoran, kolilliha wa kasirat, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sedikit maupun yang banyak. Jadi nggak boleh ada sedikit pun, nggak boleh. Membersihkan hati total. Hatta yatajarroda sehingga murni, kemudian di dalam kostu tujuannya takorubi, untuk takorub mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan lain di dalamnya kecuali hanya keinginan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Bapak Ibu semuanya, di dalam kitabnya disebutkan tidak akan terwujud illa min muhibbin lillahi, kecuali oleh orang-orang yang betul-betul punya rasa cinta kepada Allah. Ini subbab tentang hubbi ini Bapak Ibu. Kita bisa pelajari lain waktu. Jadi ibadah hati itu ada sekitar plus minus 10. Salah satunya adalah hubbi. Ada roja, ada dan macam-macam. Ada khauf, ada takut, ada hubbi diantaranya. Seseorang yang bisa ikhlas betul, itu orang yang punya kecintaan kepada Allah itu maksimal. Nah ini sebenarnya di dunia juga sudah terjadi Bapak Ibu semuanya. Kalau jenengan cinta banget sama calon istri dulu ketika jenengan mau nikah, yang jenengan kasihkan jenengan kira-kira ikhlas enggak? Atau ya saya kasihin ke dia karena saya punya mau. Enggak nggih, insyaallah. Kalau jenengan cintanya betul insyaallah jenengan ikhlas. Nggih, ikhlas. Maka di antara kisah yang menakjubkan tentang seseorang yang dihadapkan kepada wanita yang sangat dicintainya, sudah nangudzubillah siap dizinai, kemudian dia bawa emas karena sesuai keinginan wanita itu, kemudian ditinggalkan. Ketika pergi, emasnya diambil nggak itu? Nggak diambil Bapak Ibu, nggak diambil, ditinggalin. Wah, orang situ tak go meneh, enggak. Jadi yang bisa mewujudkan ikhlas itu orang yang punya cinta kepada Allah dengan cinta yang sangat. Orang yang cinta kepada Allah dengan benar maka segala aktivitasnya lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya, puasanya, dakwahnya nggak ada unsur selain harapannya mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini akan merasakan halawatul iman. Halawatul iman tahu nggih? Manisnya iman. Manisnya iman. Salasun man kuna fihi wajada bihin halawatil iman, 3 golongan yang dia akan merasakan nikmatnya iman. Salah satunya adalah man kana lahu, man kana siapapun yang kecintanya kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada kotoran sama sekali, maka dia akan melaksanakan seluruh aktivitas kehidupannya dengan mengacu keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jangan resapi Bapak Ibu. Ini kalimat yang terlihat ringan tapi berat sekali. Setiap kalinya beraktivitas lillah,
jenengan bertemu teman lillah, meninggalkan teman juga lillah. Jenengan berteman karena Allah, meninggalkan teman karena Allah. Paham maksudnya Bapak Ibu? Jika jenengan berteman, teman panjenengan membuat jenengan dekat sama Allah, maka temani. Karena ini lillah. Jadi kalau teman jenengan sudah mengajak yang enggak ya ditinggal. Walaupun yoraro dora penak meninggalkan teman, tapi lillah, karena alasan saya takut sama Allah, maka saya tinggalin kamu yo. Saya tak pergi dulu. Lah gimana ibu-ibu? Kalau jenengan berkumpul, orang sudah kalau berkumpul kan pada gibah tuh. Bulan puasa ya jenengan tinggalin karena Allah nggih. Jenengan tunggu. Orang bilang, sok suci berat kan? Tapi karena jenengan tahu saya lillah, maka kita akan bisa tinggalkan. Apabila suatu amal telah tercampuri oleh harapan-harapan duniawi, kalau jangan mau baca teks matan Arabnya, jangan bisa beli bukunya nih, tipis. Jangan nanti bisa pelajari lebih dalam, insya Allah. Yang disenangi oleh diri dan hati manusia, sedikit ataupun banyak, maka sungguh kejernihan amal itu telah tercemari, hilanglah pula keikhlasan. Jadi Bapak Ibu semuanya kita belajar, memang ini tidak mudah Bapak Ibu semuanya. Nanti closingnya mudah-mudahan bisa membantu jenengan. Ini kan jenengan berat rasanya nih. Saya dulu ketika belajar juga berat Pak Edi. Ini nih gimana nih, susah banget sih rasanya nih, ikhlas gitu. Nanti setan masuk Pak Edi. Tuh angel kan ibadah, kon ikhlas angel tuh rasa ibadah sisan aman, nggak perlu dinilai. Subhanallah, ini hati-hati, nanti masuknya begitu. Nanti closingnya insya Allah kita akan sampaikan. Diingatkan nih, padahal kebanyakan manusia terlena dalam harapan-harapannya dan juga syahwatnya. Jadi kebanyakan kita Bapak Ibu melakukan sebuah aktivitas karena ada dorongan syahwat dan unsur dunia. Coba jenengan track ke belakang. Dari sekian banyak yang jenengan lakukan, seberapa banyak yang jenengan melakukan bukan karena dunia. Jangan-jangan jenengan tahajud juga, ya Allah, saya tahajud supaya rezeki saya lancar ya Allah. Jangan-jangan begitu. Saya salat duha ya Allah, mudah-mudahan dengan salat duha ini saya lancir rezekinya ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalimat takwa di situ Bapak Ibu semuanya, yang dapat makhraja, yang dapat jalan keluar, itu adalah orang yang takwanya betulan, yaitu takwanya ikhlas. Bukan tujuan rizkinya min haitsu la yahtasib. Bukan. Jenengan tuh dapat bonus dari rezeki yang tak terduga ketika jenengan takwanya tuh ikhlas betulan. Itu Bapak Ibu. Paham nggih Bapak Ibu? Paham nggak sampai di sini? Paham nggih insyaallah nggih? Jadi bukan jenengan bertakwa supaya jenengan dapat rezeki, bukan. Jenengan bertakwa karena lillah, karena Allah, maka Allah akan datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu semuanya, saya belum bertakwa, saya baru berusaha bertakwa saja. Banyak pertolongan dari Allah. Dapat umroh di bulan Ramadan, itu rezeki. Setelah Ramadan udah dibilang, Ustadz besok bareng saya lagi ya Tad. Masya Allah nggak itu? Masya Allah. Masya Allah. Jangan kalau ingat satu hadis ya. Barang siapa yang akhirat sebagai niat tahu, maka Allah akan paksa dunia datang kepadanya rohimatun. Akan dipaksa dunia datang kepadanya dengan sangat terhina, Bapak Ibu semuanya. Jadi harus yakin itu, gitu. Tapi jangan berpikir saya bertakwa supaya itu loh dunia datang saya terhina. Bukan. Jenengan ingin Allah sayang kepada panjenengan, nanti Allah yang urus seluruhnya. Masya Allah. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang bisa benar-benar bersih. Kalimatnya apa? Hampir. Yo ono. Ning meh orang ono saking sithike. Makanya dikatakan dalam bersyukur juga wa qalilum min ibadiyah syakur. Sahabat 13. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepadaku. Itu faktanya begitu. Faktanya begitu Bapak Ibu. Gini apa gini? Coba kita tarik ke belakang. Jadi kan tanyakan dulu ketika saya kuliah dalam rangka apa? Golek ijazah, ben iso kerja, duwe gaji oke. Ada yang begitu? Kebanyakan kita Bapak Ibu, kebanyakan kita begitu. Nggih. Apalagi saya lulusan kimia kan pikirannya suknya minyak duitnya oke. Begitu. Subhanallah, qadarullah jadi ustaz. Teman-teman saya bilang,
Kamu kasihan banget hidup miskin katanya. Subhanallah, hijrah itu Bapak Ibu, ya Allah, luar biasa. Saya itu baru berani menerima tamu itu baru mulai Januari kemarin, Pak. Sebelumnya saya 7 tahun terakhir itu saya nggak pernah berani terima tamu. Kasihan kalau ke rumah saya. Saya khawatir terus kasihan, habis itu terus jadi mesake. Saya kontrak di rumah tua sama keluarga berlima, sambil menghafal Quran, sambil belajar kitab. Jadi kalau ada orang mau ke tempat saya saja yang ke tempat jenengan. Qadarullah ada jamaah datang, tahu-tahu sudah di depan rumah. Ini siapa pakai mobil mewah begini? Ketok rumah bawa beras hampir 1 kintal. Ini bulan Desember kemarin. Begitu duduk di rumah saya, Ustadz, jenengan pindah rumah. Dibuatkan tempat tinggal, dibuat rapi tempat tinggalnya, Masya Allah. Ini Bapak Ibu, saya nggak minta, tapi dipaksa pindah. Saya dikirim tukang untuk pindahin kasur semuanya, ada 6 kemarin itu, 6 tukang. Saya bilang, saya saja yang pindahin, awan jenengan nunggu jenengan izin katanya. Didatangi aja izin, dikirim tukang 6 Pak Edi, dipindahin rumahnya. Sekarang berani terima tamu karena sudah agak-agak rapih mendingan. Dari jamaah Royan ada beberapa yang sudah datang ke sana, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi semua. Sebagian jamaah jenengan sudah datang ke sana Pak Edi. Masya Allah. Berat hijrah Bapak Ibu semuanya. Kalau bukan karena keikhlasan harapan wajah Allah, sulit. Ngumpet 7 tahun. Teman-teman teknik mau datang juga, udahlah nggak usah ke tempat saya, kasihan. Bukan apa-apa, bukan malu, kasihan. Nek tempat duduknya nggak layak kan, kasihan Pak. Iya, Ustadz itu Bapak Ibu berpegang kepada Quran surah Yasin 21. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang enggak minta bayaran kepada kalian. Maka buat saya pantang sebagai ustadz kok mencari donasi atau semisal itu. Kalau bukan karena kesadaran dari jamaah ya enggak boleh Bapak Ibu semuanya. Makanya saya sampai hari ini saya masih bingung kalau ada ustadz kok narif, itu saya bingung. Ini dalilnya dari mana gitu. Nanti jadikan cari nggih. Bagaimana memperlakukan ustadz itu hanya yang harusnya tahu, bukan saya menyampaikan. Masya Allah. Barang siapa yang sesaat dari umurnya telah dengan umurnya pernah mengalami ikhlas hanya mengharap wajah Allah, pastilah dia adalah orang yang selamat. Sesaat saja dengan ikhlas, dengan orang yang selamat. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran, sedikit ataupun banyak, sehingga tujuan dari taqarrub benar-benar murni karena Allah, bukan yang lain. Hal ini hanya akan datang dari seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan seluruh harapannya di akhirat. Ingat Bapak Ibu semuanya, menggantungkan seluruh harapannya di akhirat, bukan di dunia. Kalau jenengan beribadah karena gantungannya dunia, yakin putus asa. Jenengan sodako katanya nanti akan dapat balasan banyak, dalilnya mengatakan begitu enggak? Sodako, iki urung balik-balik iki. Ora sida sodako akhirnya. Jenengan tahajud, kata menyebabkan keutamaan 1, 2, 3 kalau jenengan hubungan dengan dunia, kok belum tercapai dunianya dan berhenti tahajud. Maka yang benar ikhlas itu menggantungkan seluruh harapannya di akhirat, bukan di dunia Bapak Ibu. Tapi ketahuilah siapapun yang akhirat jadi tujuannya, dunia akan didatangkan kepadanya rohimatun dengan hina. Ini jangan salah pikir Bapak Ibu semuanya. Sekarang coba jenengan sadari, dari sekian banyak sholat yang jenengan lakukan, mana yang jenengan gantungkan untuk akhirat atau untuk dunia kita? Ya Allah saya bangun malam ya Allah supaya anak saya diterima di ITB misalnya begitu. Subhanallah. Itu bonus Bapak Ibu semuanya. Mintalah keridhaan Allah. Bukan itu yang diminta. Gantungkan harapan panjenengan hanya untuk akhirat panjenengan. Dan jenengan baca hadis tentang masalah dunia dan akhirat nih. Sudah pernah saya sampaikan di sini, diulang lagi tuh tentang itu. Tidak tersisa tempat di hatinya. Ini kalau dalam bahasa Arabnya indah banget gini. Karena bahasa Arab itu kadang-kadang punya sayap-sayap yang menakjubkan nih. Terjemahnya gini, tidak tersisa tempat di hatinya untuk mencintai dunia walaupun cuma sedikit. Jadi ruang hati panjenengan tuh nggak ada ruang untuk cinta dunia, nggak ada Bapak Ibu dengan ikhlas. Murni total harapannya untuk balasan di akhirat.
Coba jenengan perhatikan betul. Mungkin ini terlihat jauh di awang-awang, tapi kalau jenengan merasakan betul, menginstal betul, jenengan merasakan dahsyatnya ilmu ini. Jangan akan merasakan kualitas sholat yang dahsyat. Ketika jenengan sedekah dahsyat, jenengan sekedar ngobrol sama istri ikhlas karena Allah, nikmatnya luar biasa. Demi Allah Bapak Ibu. Jenengan ngopeni anak, mungkin hanya kasih uang 50.000, tapi ikhlas karena Allah, dahsyatnya tester di hati luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ada orang datang ke saya, Ustadz, ini datang nggak orangnya nih? Beliau dulu di Kimia UGM juga. Beliau kerja di Depak. Pak Pardi datang nggak Pak Pardi? Beliau katakan ke saya setelah belajar tentang hal ini, Ustadz, banyak hal yang dulu nggak mampu saya lakukan, sekarang saya lakukan karena dada saya longgar. Saya nggak lagi terkait dengan dunia saya. Rasanya nyaman melakukan. Barang siapa kondisinya tidak demikian, kondisinya sebaliknya, sesungguhnya pintu ikhlas tertutup rapat baginya, kecuali sedikit saja. Nek jenengan masih menggantungkan dunia jenengan, sulit untuk jenengan dapat ikhlas. Ya Allah Bapak Ibu, saya itu ditemukan dengan orang-orang yang saya lihat secara dohir ini orang kok bisa ikhlas kayak gini. Bayangin Bapak Ibu, saya itu umroh. Tadi kan ada manasik nih. Orang yang kasih saya umroh itu, wih dah dibiayai. Ada penukaran rial kan Pak Gi? Ustaz jangan tukar rial. Disanguni banyak saya Pak. Masya Allah. Rialnya disanguni, yang di rumah ditinggali. Coba. Orang kalau sudah akhirat tujuannya ringan dengan dunia. Tapi kalau masih dunia, ini milik saya, ini saya yang kesel, saya yang capek kok ngapain? Subhanallah. Seorang yang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah dan akhirat, pasti seluruh aktivitas hariannya merupakan cerminan dari cita-citanya itu. Jadi orang kalau udah cinta kepada Allah dan akhirat, maka setiap langkah-langkahnya akan menjadi cermin bahwa dia memang tujuannya akhirat. Maka punyailah teman yang begitu Bapak Ibu semuanya. Jangan teman yang mengajak jenengan untuk dunia saja, habis jenengan dengan dunia, sementara waktu tersisa sedikit. Mati kita dalam kondisi belum siap, subhanallah. Sehingga keseluruhannya dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan orang yang telah dikalahkan oleh gemerlapnya dunia, gemerlapnya pangkat, gemerlapnya popularitas, gemerlapnya pengen diakui, gemerlapnya ketinggian jabatan, maka sungguh orang yang seperti ini akan sangat menderita. Seluruh aktivitasnya menjadi cermin tentang apa yang dia cita-citakan itu, semuanya dalam rangka untuk dunianya. Subhanallah. Resep untuk ikhlas adalah memupus kesenangan hawa nafsu. Ya, jenengan coba. Berat makanya kan? Hawa nafsu kita ingin dihargai, hawa nafsu kita ingin punya jabatan, hawa nafsu kita ingin punya harta yang banyak. Itu semua hawa nafsu. Resep ikhlas memupus itu semua. Bapak Ibu semuanya, coba jenengan dalami, resapi betul. Ini bukan kalimat yang cuma lewat Bapak Ibu. Tanam betul tuh di bejana hati panjenengan, supaya keluarnya betul-betul indah Bapak Ibu semuanya. Anda jenengan bisa sedikit saja merasakan ini dahsyatnya luar biasa. Sejauh yang saya tahu teman angkatan hijrah saya ada 10 orang. Kayaknya yang 9 gelempang Pak. Balik lagi ke habitat lama. Saya itu hijrah dari riba itu enggak mudah Bapak Ibu. Saya ketika hijrah dalam kondisi lagi naik-naiknya. Saya punya perumahan sekian lokasi, saya punya truk 2, mobil pribadi ganti tiap tahun. Tiba-tiba harus ditinggal seluruhnya, ngontrak lagi, terima tamu aja nggak berani. Coba gimana coba? Mas saya katakan mungkin saya sudah sedikit merasakan tes terikhlas, mudah-mudahan. Tapi hati-hati kalau merasa ikhlas katanya nggak ikhlas Pak. Subhanallah, memang berat ikhlas itu. Resep untuk ikhlas adalah memupus kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu terfokus kepada akhirat. Hal ini akan sangat memudahkan seseorang untuk menggapai keikhlasan. Ada kalimat sangat mudah, tentu saja bagi pelakunya. Banyak orang yang telah berpayah-payah untuk beramal, menyangka bahwa
melakukannya dengan ikhlas, ternyata di sisi Allah dia bukan orang yang ikhlas. Hal ini bisa terjadi karena dia enggak memperhatikan perkara-perkara yang bisa mencuri keikhlasan kita. Maka di sini disebutkan sebagaimana dikisahkan, ini contoh nyata Bapak Ibu. Coba jenengan, terjadi sama jenengan enggak? Sebagaimana dikisahkan ada seorang yang selalu menunaikan sholat di saf depan. Di saf depan dia. Suatu ketika ia terlambat dan ia sholat di saf yang kedua. Lalu ia diliputi rasa malu karena dilihat oleh orang-orang sekitar. Biasanya dengar kok saiki nang level 2. Dari sini ia sadar sepenuhnya bahwa ketenangan hatinya dalam melakukan sholat di shaf pertama selama ini disebabkan karena oleh pandangan orang-orang di sekitarnya. Karena kenyataannya begitu di shaf kedua dia tidak tenang, dia merasa malu, dia merasa enggak pantas biasanya ngarep. Subhanallah. Berarti selama ini yang dia kira ikhlas sholat di depan, ternyata karena manusia, bukan karena Allah, Bapak Ibu semuanya. Dan ini bisa terjadi di siapapun. Biasanya ngurusi pengajian, jadi ketua, orang jadi ketua kuat terus izin, wegah gabung meneh. Ini ikhlas ditanyakan. Ada seseorang membangun masjid yang tadinya enggak ramai, kemudian ramai, kemudian dia dalam tanda kutip disingkirkan, kemudian mengatakan, oh sekarang saya disingkirkan. Ikhlas ditanyakan Bapak Ibu. Ketika ada datang generasi baru, oh silakan di depan, gantian enggak apa-apa. Itu ikhlas Bapak Ibu. Kebanyakan aku iki lho sing ndek ben gawe rame daerah iki. Subhanallah. Mengerikan Bapak Ibu. Itulah satu contoh betapa sedikit amal yang dikerjakan dengan ikhlas, betapa sedikit orang yang menyadarinya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Itulah mengapa kita minta hidayah irsyad wal bayan dan hidayah taufik. Hidayah irsyad wal bayan adalah ilmunya, hidayah taufik adalah eksekusi atas ilmu jadi amal. Izin dari Allah, kita punya ikhlas betul. Dan nanti jangan lihat referensi Quran surah Az-Zumar ayat ke-47 48 dan Quran surah Al-Kahfi di ayat yang 103. Inilah bab ikhlas, nggih. Semoga bisa menjadi sangu Ramadan kita Bapak Ibu. Semoga Allah sayangi kita semua yang hadir malam hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan sampai pada akhirnya ketika meninggal kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup nggih Mas nggih? Ditutup nggih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.